Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, Mas Oke, Mbak Safati. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat tentunya, kaya dan bahagia. Oke, Mas Oke, bagaimana kabarnya, Mbak Safati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu dari Demak ya. Iya, Demak. Dari Demak ya, dari Demak. Waduh lelur, ya kan. Waduh jauh. Nah, nggak tahu kesini kemarin cuman bilang sama saya sama Mbak Admin mau silaturahim ke sini, mau apa saya juga nggak tahu. Ternyata digawani gereh satrek. Ya kalau mau bawa oleh-oleh itu jangan cuma satu kresek dua kresek ya, sak truk sak kontainer kan karan didol loh Mas, gitu untuk duit kan. Nah, oke, Mas Oke, ya bener ya namanya Mas Oke ya, dan Mbak Safati ya. Oke, sesuai dengan namanya ya, Mbak Safati. Safati berarti memberikan syafaat, memberikan selamat ya, selamat kepada ya kalau bisa nanti ke seluruh orang-orang yang dikenal. Kalau Mas Sokeh berarti yang suka membenarkan. Sokeh apa soheh loh Mas? Sokeh. Berarti ya, Arab dari Jawa mana ya? Oke, Arab dari Jawa. Hasilnya soheh. Soheh itu kebenaran ya. Ya, oke, Mas Sokeh dan Mbak Safati. Dulu ikut RK di mana? Saya dulu ikut RK angkatan 23 di Surabaya, RKBE. Di Surabaya, itu yang di Papilio atau Koki kita? Yang di apa ya? Di rumah makan atau di hotel? Di hotel. Oh di hotel, itu Papilio ya? Papilio. Sendiri atau sama Mbak Safati? Dulu sama anak saya. Oh justru malah sama anaknya, yang laki-laki itu ya? Laki-laki. Yang kembar itu ya? Ya kembar tapi beda maksudnya, kan mirip ya. Itu berarti tahun 2020 ya? 2020. Tahun 2020. Oke, gini Mas. Kan banyak para teman-teman member-member yang dulu, yang alumni-alumni yang dulu kan juga banyak yang mohon maaf nih, ada yang ikut RK jenjang-jenjang lagi dan ada yang tidak, mungkin juga ada yang kurang berkenan. Kenapa? Kenapa kok Mas Sokeh kok malah mengajak istrinya, terus mengajak saudaranya dan lain-lain. Ini kenapa? Harusnya kan Mas Sokeh seperti teman-teman yang lain, maksudnya wah ternyata pengen itu agak garis sugih kan gitu kan, nggak membuat kaya kan. Tapi kenapa kok Mas Sokeh malah mengajak saudara, mengajak istri, mengajak mungkin ada yang lain direkomendasikan, kenapa Mas? Untuk alasan yang pertama itu dulu saya orangnya cenderung suka emosi Mas. Oke. Nah, saya ikut pelatihan RKBE yang angkatan 23 itu, saya ajak anak saya. Terus untuk emosi saya itu langsung seketika terkendali lah. Orang nesunan, ndak yos pelangah-pelangah terus. Bener Pak? Iya. Kenapa? Ngapusi berhubung dengan kamera kan kita nggak ada briefing ya, nggak ada script ya ini. Dulu emosi, sekarang udah beda jauh lah. Terus anak saya yang itu dulu wah sering Mas Yunus. Itu yang diajak dua-duanya atau satu? Satu. Oh satu. Yang gendut itu? Yang gendut itu. Oh oke. Itu sering emosian juga. Terus sekarang udah enggak emosian. Kalau pas marah pergi dari rumah Mas. Dari rumah terus menyendiri. Oh gitu. Nang pojokan, digolek kira ketemu. Oke. Jadi dari situ merasa ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Sekarang terus sudah lebih terbuka anaknya. Lebih terbuka, terus dikasih tahu juga nurut. Oke. Terus dulu kan ada itu Mas, disleksia. Anaknya kan disleksia itu. Sudah terlambat dalam berpikir. Oh gitu. Ya. Oke. Ya terus akhirnya
itu kan efek dari ketenangan ya, tenangan, bahagia muncul dan lain-lain. Kalau finansial gimana? Finansial Mas ya. Setelah saya pulang dari ini cerita Surabaya. Kan saya ada mobil tuh tapi tidak ada parkirnya Mas. Ada mobil? Tak punya parkir. Nggak udah parkir. Parkir ini. Mobil ini? Mobil ini? Udah, yang ini sudah masuk ke garasi. Oh gitu. Yang call, yang buat. Oh buat kerja, oke. Kerja. Itu jeda berapa bulan ya? Langsung kebetulan tanah yang di depannya itu. Kebeli. Nah, kebeli. Oh, memang digendaki untuk dibeli. Di Duting ini. Oh, piye lek Duting. Pas waktu itu bangun tidur siang, terus duduk di depan. Yeah. Kok aku seneng tanah iku ya. Terus akhirnya kok kebeli gitu. Ya, ya itu kan kita mengeluarkan sabda. Kita menduting itu milik saya, itu nanti jadi milik saya itu. Dengan caranya itu. Seperti call itu. Itu kebetulan ya. Dulu itu ada espas lama. Terus itu call itu kan ganteni TE Palik. Oke. Terus dia itu ditumpah ya Mas. Cuma ditumpah gitu. Ya. Diduting iki kowekku. Jadi. belum ikut RK Mbak Safati pada waktu itu. Pada waktu itu belum. Belum ikut RK. Oke. Terus yo ada tanah meneh. Tanah berarti sudah 2 ya, Mai? Sudah 2. Malah lebih gede meneh. Berarti sebelum ikut RK belum punya tanah? Belum. Terus setelah ikut RK dari Surabaya tahun 2020 itu terus langsung bisa beli tanah. Di perempatan itu juga ya ada lumayan besar ukurannya. 3 kapling jadi 1. Oh, 3 kapling. Terus mobil masih pickup? Dulu pickup yang dulu 3, ada yang espas lah. Ada espas. Terus ada 300 sama wuling. Ada wuling. Wuling apa? Yang ini. Oh gitu. Yang tipe yang awal itu. Oh tipe awal. Oke. Terus parkirnya nggak ada, yang espasnya dijual. Ya, oke. Terus akhirnya merekomendasikan ke istri dulu. Oh, istri dulu. Ke istri dulu. Saya tak liatin YouTube Mas Yunus. Terus mungkin istri juga merasa suamiku kok berubah, tambah ganteng. Bre. Ya. Terus perlahan-lahan dia, Mas, aku daftar NRK gitu. Ya siapa gitu daftar sama kebetulan dulu bareng sama mertua. Terus akhirnya ikut RKBE. Manfaatnya gimana Mbak RKBE? RKBE manfaat buat saya pribadi itu luar biasa Mas. Setelah ikut BE terus saya menjalankan 41 harinya itu. Ya. Nah itu terus ada keajaiban. Banyaklah misalkan aku butuh teri nih 1 ton. Ada. Iya. Terus pedoku kok habis. Besok berapa hari 2 hari tanpa kesulitan mencari ya? Nggak dicari, datang sendiri. Datang sendiri malah. Yang punya ikan itu nelponin saya. Mungkin diganti, nggak usah butuh teri, butuh uang 1 miliar. Ngono teko dhewe. Iya kan sampai tadi. Iya. Tapi ya nggak apa-apa kan, daripada dikira ngingu tuyul. Nah itu. Terus selanjutnya ada unek-unek ternyata ikut RKBE sangat bermanfaat untuk yang terutama itu Mas di pikiran, perasaan itu lebih bagus, lebih tertata. Terus hidupnya itu lebih menyenangkan, bahagia. Terus kayak uangnya itu otomatis datang sendiri. Karena memang kan gini sebenarnya. Kalau ikut RK itu uang itu efek sih sebenarnya, bukan tujuan ya. Bukan tujuan karena uang itu sudah disiapkan gitu loh sama Tuhan itu sudah disiapkan gitu loh. Cuman kita mau nggak mengambil uang-uang itu yang sudah disiapin. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya dengan membersihkan
raga dan ruh kita kan gitu. Nah, kebanyakan orang-orang kan di luar-luar sana yang tidak pernah ikut RK coba dari kecil ya sudah memproduksi partikel api. Nah, partikel api itu kan nggak sama dengan nggak sama dengan benda-benda termahal di dunia. Benda termahal di dunia apa sih? Benda-benda termahal itu, benda yang paling berharga di dunia apa? Coba bisa jawab enggak? Perhiasan kan? Salah, suratnya perhiasan. Terbuat dari apa? Kertas dong? Nah, sertifikat rumah kertas enggak? Kertas. Ya, uang berarti dari kertas. Nah, di sini kan orang-orang nggak paham gitu loh, bahwa ternyata benda-benda termahal itu adalah kertas kan gitu. Nah, tubuh kita juga terbuat dari kertas, makanya orang-orang jenengan berdua setelah menjalani RK bisa tenang, bahagia, damai, akhirnya bisa menerapkan dan menjaga vibrasi itu, getaran itu, akhirnya ya uangnya lancar kan gitu kan. Nah. Sebelum ikut RKBE Mas, wah tagihan atau angsuran itu beruntun. Tanggal sekian, jadi 1 bulan itu ada 4 titik. 4 titik ya. Itu nominalnya besar-besar Mas. Nah, orang kalau nggak pernah ikut RK ya akhirnya terjebak pada keadaan. Ya kan? Seperti itu. Terjebak keadaan apa? Utang. Makanya kan saya selalu bilang bahwa uang itu datang bukan karena 5 jenis, salah satunya adalah yang terakhir adalah bisnis dan usaha. Tidak. Kenyataannya apa? Banyak orang berbisnis dan usaha tujuannya untuk mendapatkan uang tapi malah mendapatkan hutang. Bisnisnya, usahanya tambah besar, hutangnya tambah besar. Tapi setelah ikut RK gimana? Setelah ikut RK itu uangnya datang. Terus kayak utangnya itu sudah selesai mulai 2 ya. Oh, sudah selesai 2. Oke, luar biasa, alhamdulillah. Tinggal 2 titik, terus bentar lagi tinggal 1. Terus ya sekarang tinggal nikmatin aja uang-uangnya. Jadi ke depan nanti kalau semuanya sudah selesai jangan mengambil lagi. Ya, karena kalau sampai mengambil lagi hutang, disitulah rezeki kita akan tertutup. Itu terjadi sebelum kenal RK Mas. Sebelum kenal RK sudah ada beberapa gitu. Jadi setelah ikut RK-nya itu sudah tahu, ya sudah, kalau selesai ya sudah diselesaikan. Oke. Itu manfaatnya RKBE ya, luar biasa, banyak sekali. Sekarang Mas Sokeh dan Mbak Safati ini juga sudah mengikuti RK Ruh. Ini mau saya tanyakan, RK Ruh kan untuk spiritual ya, untuk spiritual. Bagaimana? Panjenengan sudah merasakan manfaatnya RK Ruh atau belum? Kalau untuk sisi spiritualnya itu untuk yang keluar atau silent praktis namanya Mas, itu belum bisa. Tapi kalau efeknya dari RK Ruh kayak membesarkan wadah rezeki, peluang membuka peluang usaha banyak ya. Iya, dari HP itu banyak yang boleh tambah ya. Boleh tambah. Ya kan peluangnya kan sudah saya bilang. Jangan pernah mengikuti mempelajari spiritual kalau tidak ada efek ke dunianya. Silent praktis ini adalah ilmu satu metode tapi bisa untuk 5 cara. Salah satunya adalah meraga sukma, mengaktifkan dulur 4, dan salah satunya adalah walaupun belum ada efek 5-nya secara spiritual, tapi efek dunianya udah pasti. Membuka peluang ya finansial datang kepada kita. Itu tapi sampai luar pulau ya Mas, Jambi ya. Jambi. Ya bakal dari Jambi juga, tapi ya karena jauh kan. Enggak, barangnya itu sampai kurang loh Mas. Barangnya kurang. Akhirnya enggak dikirim. Oke. Dan beliau juga sudah mengikuti RK Laku, teman-teman. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana RK Laku kemarin ya diceritakan seperti apa dan bagaimana. Terus mungkin juga ada efeknya, manfaatnya. Terutama tadi ketika pertama kali datang ke kantor bercerita setelah mengikuti RK Laku tambah wow kan gitu kan. Nah, coba diceritakan, boleh siapa saja, boleh Mbak Safati atau Mas Sokeh. Padahal RK Laku kan bagi orang awam mahal nih, bagi orang awam kan. Tapi jangan pernah punya kata bilang mahal, karena kan fasilitasnya juga wow kan gitu kan. Nah, oke, boleh monggo seperti apa? Sama deh Mas. Untuk RK Laku kemarin Mas, itu untuk perjalanan
spiritual. Sebelumnya saya kan yo gak ono sing ngajari spiritual. Iya. Jadi ini begitu weruh ilmu spiritual yang sebenarnya ilmu hidup, ya saya terkagum-kagum lah Mas. Iya. Ternyata ilmu hidup itu kok yo sederhana nih, kok yo luar biasa itu. Iya. Tidak harus ikut orang sana sini. Sederhana dan luar biasa. Ini status saya yang pagi tadi. Status saya pagi tadi ini, saya mau buat status ya pagi ini. Tadi saya mau buat status, bunyinya seperti ini. Tanpa Anda sadari, memakai kesadaran sedari kecil Anda sudah dibentuk hidup ribet dalam hal apapun, sehingga membentuk karakter hidup Anda ribetism yang membuat FQ dan SQ Anda tidak berfungsi. Nah, jadi sebenarnya kan gini Mas, kita itu sedari kecil itu sudah diajari hidup itu ribet, ya kan? Kita mau apa ribet, mau menjalankan keagamaan, mau menjalankan spiritual, siapapun itu kan ribet toh. Akhirnya iya, banyak sekali aturan kan gitu kan. Akhirnya membuat ngeblok di dalam diri kita. Akhirnya spiritual itu, waduh, spiritual itu berat, spiritual itu ribet. Tapi setelah dijalani, akhirnya kan juga enggak toh? Enggak. Bahkan enggak ada puasa-puasanya, enggak ada gini-gininya, kan gitu kan? Iya. Tapi kalau kesannya kemarin gimana? Kalaku kemarin. Kesan sing tak alami, saya sama istri ono dredeke, ono seneng, ono ikhlas ono. Sing dredeg gak usah dicerane, Modeni sing dredeg. Iya. Komplit kemarin. Nek senenge iku yo pertama kali saya lihat ke Bali. Pertama kali ke Bali. Oke. Kan seneng ra sama Mama ya namanya ya, Mama. Sama Mbak Safati. Oke. Sama keluarga. Second honeymoon ya. Iso honeymoon tapi. Iya, terus ya dapat ilmu yang sangat luar biasa ilmu hidup itu terus. Iya. Ya. Banyak teman, banyak pengalaman, banyak obrolan yang menambah wawasan. Iya. Karena kan ada itu reuninya. Ya. Dan saya terlalu vulgar kalau memberikan suatu pelajaran ya. Ya, memberikan pelajaran hidup, pelajaran spiritual itu sangat-sangat vulgar. Vulgar, sederhana dan wow. Oke, sepulang dari situ gimana? Sepulang dari RK Laku sampai saat ini. Sepulang dari RK Laku ya. Nek sebelumnya berangkat pertama dulu Mas. Sebelum berangkat saya kan mau pulang ke pasar. Ya. Mau bawa oleh-oleh. Saya kok beli teri rencananya cuma 2 kilo buat Pak Yunus sama Pak Gede. Ternyata sampai pasar itu pulangnya itu dibawain 1 ton. 1 ton teri. Padahal tidak disengaja. Padahal tidak sengaja. Kan bayar gak gue? Ya bayar. Kan tempo. Ngono. Senengnya itu. Karena dapat barang ya. Iya. Itu kan tidak ada rencana mah pulaan sih Mas, tapi kok ternyata dibawain 1 ton. Padahal main libur 10 hari kan. Iya. Terus tidak terduga rezeki ya. Ya tak tampani lah Mas. Iya, karena barang ya. Padahal karo nemu emas ya kan. Ya, terus gimana Mas? Ya terus sepulangnya ya tambah nganu Mas. Sepulangnya dari Bali setelah mengikuti RK Laku dan spiritual, ada beberapa pengalaman yang menyenangkan, ada yang merasa takut, ada yang merasa bersalah. Itu takutnya sama saya. Iya. Tapi itu benar-benar saya rasakan sampai ngewel-ngewel. Ada sosok cuman seperti ini ya, ternyata ditakutin ya. Energinya yang ditakutin. Mungkin aku sampai tekan rumah mikir, masalahku opo ya? Sampai segitunya ada ngamuk Mas Yunus itu. padahal kalau saya kenal itu Mas Yunus orangnya itu sangat baik ya. Tapi kan memang baik. Iya, tapi pas marahnya itu sampai ngewel-ngewel aku.
Harusnya kan nggak wedi ya. Tapi kenapa kau bisa takut itu? Ya itu kan alaminya manusia. Sadarnya saya itu ya seperti itu, Mas. Iya. Iya, tapi ya alhamdulillah di situ jenengan itu ada kalimat-kalimat yang menuntun saya untuk langsung minta maaf. Disitulah saya bersyukur, terima kasih. Sudah terselesaikan di sana gitu. Dan beliau berdua ini ternyata sudah mengikuti semua program RK. Mulai dari RKBE, RK Ruh, RK Laku, dan Soulmate Healing ya. Soulmate Healing sudah. Ya, kalau privatnya belum. Ora usah. Privat itu bedanya mau portal tok. Iya, cuman portalnya lebih kepada, kalau RKB kan portalnya langsung ke partikel uang. Partikel uang jadi bentuknya duit kan gitu kan. Tapi kalau RK privat itu tanah, air, api, angin itu semuanya. Semuanya. Jadi apa ya, bahan baku nih, bahan dasari gitu loh. Tapi ya monggo terserah kalau mau ikut RK, kan PLR-nya belum, ya kan? Nah itu nggak apa-apa, monggo lah itu. Nah, jenengan sudah di RK Soulmate Healing, terus sekarang gimana? Perasaannya ya. Kan wis gak oleh nikah lagi. Saya selingkuh. Lah selingkuh ya monggo kan urusannya itu nanti efeknya ada sendiri kan gitu kan. Gimana ini? Lah pedok cewek ayu ngono piye? Pedok cowok ganteng ngono piye ayo. Lebih tenang aja. Lebih tenang. Barek bojoku dipitol. Wah. Sekono bojo meneh ngono ya. Engko lek mati ya engko lek mati kan donyane tak pek dhewe kan ngono to. Gimana setelah ikuti RK Laku? Soulmate Healing. Setelah Soulmate Healing, di perasaan itu lebih tambah percaya. Percaya. Itu, gak mungkin lah bujuku selingkuh. Gak apa-apa lah, pengen undang Dad. Tapi gak wani Mas. Engko ngano, kan karamane gurung mari, engko lahir dadi kewan. Utama urip susah. Nah, ya terus rasa kepercayaan itu terus timbul suatu kebahagiaan, itu juga suatu magnet rezeki yang luar biasa. Betul sekali. Jadi seperti ini, kenapa sih banyak sekali orang yang berumah tangga itu kan harusnya kaya ya. Kaya kan masing-masing pasangan ini kan mempunyai takdir ya, Jadi ketika berjadi satu seperti ini otomatis kan takdir itu kan menjadi satu. Ya kan, takdir itu menjadi satu dan menjadi banyak toh. Tapi kenapa kok banyak orang rumah tangga itu malah belangsak gitu kan? Ya karena ini tadi yang dijawab Mbak Safaati. Kalau secara logika, ketika sudah percaya dengan suaminya, ketika sudah percaya dengan istrinya, disitulah akan benar-benar kafah atau sempurna yang namanya cinta. Disitulah yang sempurna yang namanya takdir rezeki. Makanya orang yang Soulmate Healing kalau mengetahui maknanya, dia akan tidak mungkin kekurangan sandang, pangan, papan. Itu seperti itu. Ya, Mas? Turah-turah sampai dikene aku sak kontainer teri kan. Sampai dikene kanca-kanca tim RK kan gitu kan. Iya, karena dengan logikanya ketika seorang suami percaya sama istrinya atau kebalikannya, disitulah letak di mana takdir uang kita antara suami dan istri itu cair gitu loh. Karena apa? Oh iya, ini suamiku dan nggak mungkin dia selingkuh. Misalkan dia selingkuh ya, is okay, urusanmu, matimu, urip-uripmu kan gitu kan. Nah di situ, itulah sebenarnya logikanya di situ. Makanya penting sekali sebenarnya Soulmate Healing gitu kan. Tapi alhamdulillah kemarin Soulmate Healingnya free ya, bonus ya. Bonus. Kalau ambil sendiri ya nggak segitunya. Ini sudah di ini belum 41 hari Mas. Nanti kalau 41 hari dijadikan satu ya. Disimpan. Dipakai dulu. Dipakai dulu selama 7 hari. Setelah pakai 7 hari baru nanti dijadikan satu, dikasih diwasi wadah apa gitu, ditaruh di tempat almari atau tempat yang mana. Jadi satu. Gitu. Oke, mungkin ada satu Mas. Apa? Ini. Itu kan pas waktu di RK Lakunya itu kan ada suatu ritual itu ritual uang itu ya. Penarikan
teman-temannya uang atau penggandaan uang. Menarik uang itu kan. Itu ada sebagian uang yang saya laminating Mas. Itu saya masukkan di tempat uang yang saya jualan. Padahal kan ember Mas uang saya. Ember cat yang ukuran 25 itu. Gua ember kone Pak Yai. Nah, saya masukkan di situ Mas. Itu efeknya luar biasa Mas. Uang-uangnya itu Mas, tambah banyak. Ketarik ya? Iya. Ya namanya saja menggandakan uang. Uangnya berganda. Tapi menggandakan uang bukan seperti yang sudah-sudah. Nggak ada ceritanya kalau menggandakan uang langsung terus jadi uang 100 juta langsung jadi 1 miliar itu nggak mungkin. Itu pasti bohong, dukun-dukun itu dukun penipuan gitu. Kalau menggandakan uang dari energinya untuk uang ini diberikan doa, diberikan energi, dirituali untuk menarik uang-uang yang lain lewat bisnis-bisnis kita, lewat peluang-peluang kita, ya itu masuk akal. Masuk akal seperti yang sudah saya buktikan. Alami. Berarti ikut RK Laku asik ya berarti ya? Menyenangkan. Kemarin berapa yang digandakan uangnya? Ada 8 juta sama kunci mobil, sertifikat. Campur kabeh. Kabeh. Oke. Saya sudah ada piro saya. Lah duitnya saya ember cat gede 25 liter. Ya kan? Sitok juga lek ono sing mengembang kan. Itu beneran loh. Bener Mas. Bener loh. Cah sampean bener loh teman-teman. Jadi uang yang diritualin di Bukit Batu Kursi itu benar-benar nyata ya. Nyata. Terus ada sebagian yang saya taruh dompet saya. Wes. Itu pun kalau melihatnya itu kayak ada energi, terus saya merasakan keberlimpahan uangnya. Jadi kayak rasanya ini aku triliuner, kayak bilioner. Iya. Teman-teman bisa mengikuti RK Laku karena ada sesi penggandaan uang. Ini teman-teman angkatan jenengan RK Laku kedua ini ada yang mau ikut lagi 2 orang. Itu Pak Edi dan Mas Leo. Mas Leo mau ikut lagi. Mau ikut lagi. Kemarin uang 100 juta yang digandakan. Kan kemarin juga cerita omset perusahaannya dol sampai detik ini juga. Alhamdulillah. Luar biasa. Seperti itu memang hasilnya luar biasa. Iya. Oke. Kayaknya udah panjang banget ya. Udah panjang banget kita ngobrol dan terima kasih sudah menginjakkan kaki di GKY. Dan tentunya ini tadi Mas Oke dan Mbak Safati teman-teman kesini selain silaturahim dengan saya juga kepengin tanya putrinya mau dipondokkan yang di model apa dan bagaimana dan sudah saya arahkan. Terima kasih. Oke, seperti itu. Sudah tercerahkan. Oke, terima kasih Mas Oke dan Mbak Safati sudah berbagi pengalaman di sini. Yang jelas pasti menginspirasi teman-teman yang di luar sana yang belum mengikuti RK. Saya doakan teman-teman di seluruh Nusantara yang belum mengikuti RK pasti semuanya bisa mengikuti RK dengan cepat dan mudah serta membahagiakan. Pasti amin. Oke. Jika ada salah mohon dimaafkan teman-teman, jangan lupa share, like dan subscribe tentunya supaya saya bisa lebih RK ini bisa lebih terjangkau panjang ya supaya bisa diterima banyak orang. Oke. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om Santi. Om. Salam. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya.